Pak Ahok berbicara lagi tentang pemimpin terbaik untuk Jakarta. Betapa cintanya Pak Ahok di Jakarta. Beliau tidak ingin Jakarta dipimpin ke orang yang salah. Nah, di dalam video ini Pak Ahok memaparkan bagaimana kriteria pemimpin nanti yang di Jakarta yang baik dan bisa membawa Jakarta menjadi lebih maju meski bukan ibu kota lagi. Pasca pemindahan ibu kota ke Nusantara, bagaimana konsep Jakarta yang ideal? Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, saya sampaikan tentu Jakarta akan menjadi sebuah kota metropolitan yang besar. Tapi bagaimana penduduknya itu jangan ini jadi kota yang begitu besar tapi perutnya tidak kenyang. Kan kata Bung Karno kan, yang penting perut rakyat itu kenyang. Nah, kalau perut kenyang tentu pikiran tenang kan. Kok cita-citanya sama seperti Pak Prabowo yang ingin rakyatnya kenyang, tidak ada kelaparan? Waduh, pertanda apa ini? Pikiran tenang baru dompet bisa penuh untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, Jakarta harus dibuat menjadi sebuah kota yang sangat menguntungkan semua pihak, diadministrasi dengan baik, dan kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya ketika ibu kota harus pindah pun, karena Jakarta tetap menjadi kota bisnis, kota budaya, pusat keuangan, tempat turis. Nah, ini akan kita wujudkan. Caranya bagaimana? Nah, di sinilah fungsi pemerintah. Bagaimana caranya? Misalnya, setiap pembangunan oleh properti company manapun ada kontribusi. Mungkin saudara masih ingat bagaimana jalan Jakarta jadi lebar di Sudirman Tamrin, bagaimana ada tambahan semanggi, bagaimana kali besar di kota jadi bersih, bagaimana lapangan banteng Monas bisa dirapikan, diperbagus. Itu semua dekompensasi koefisien luas bangunan. Ketika orang menaikkan ke atas, dia harus membayar kontribusi membangun Jakarta. Nah, sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uangnya untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah, saya tidak ingin Jakarta jadi kota begitu besar, begitu banyak orang kaya datang, begitu banyak orang pintar datang, ada orang-orang tertinggal yang tidak mempunyai daya beli. Nah, di situ kita harus membuat satu program. Kita harus menjamin setiap keluarga di Jakarta punya kemampuan keuangan minimal 5 juta. Ideal tinggal di Jakarta itu harusnya 5 sampai 10 juta. Nah, ini yang terbaik. Intinya Jakarta harus tidak ada ketimpangan ekonomi. Boleh ada yang sangat kaya, tapi jangan ada yang miskin. 15 juta lebih bagus. Nah, dengan ada uang seperti ini, pemerintah yang harus mengadministrasi keadilan sosial. Bagian mana yang membuat warga Jakarta, keluarga di Jakarta tidak mempunyai 5 juta. Kalau dia tidak punya kerjaan pun, kita harus melatih mereka menjadi mampu dengan pasukan yang warna-warni. Ada pasukan yang memperbaiki rumah, misalnya kita latih, punya sertifikat ngecat, sertifikat pasang keramik, sertifikat pasang atap baja, pasang bata. Nah, ini akan membuka kesempatan. Begitu kota jadi besar, kota besar akan membutuhkan banyak orang untuk maintenance rumah. Orang yang mengerti tentang listrik, ngerti tentang plumbing, pipa, tentang mesin, tentang ini semua akan dibutuhkan orang. Karena orang kan tinggal vertikal, semua perusahaan akan membutuhkan orang tenaga-tenaga untuk melakukan maintenance. Nah, dari mana untuk melatihnya? Disitulah fungsi pemerintah, melatih, memberi sertifikat pada mereka. Tapi yang terutama adalah menjamin kemampuan keuangan minimal 5 juta. Jadi antara range 5 juta sampai 10 juta sampai 15 juta lebih baik. Bagaimana caranya? Itu fungsi pemerintah. Orang tinggal mendaftar. Nanti tekniknya saya akan jelaskan. Kalau Anda mau jalankan itu, saya bisa kasih tahu bagaimana tekniknya. Tapi minimal setiap keluarga Jakarta harus punya penghasilan 5 juta. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau Pak Ahok sudah punya tekniknya, masa beliau nggak maju? Dan nanti kalau terpilih bakal terrealisasi lah.
Jakarta harus seperti itu. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemprov? Ya, transparan. Saya kira untuk mengatasi itu yang paling penting, gubernurnya itu ya lurus dan transparan. Ada pepatah kuno bilang begitu kan, kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani, tidak lurus. Jadi nggak bisa itu orang yang berpikir semua sudah main, saya masih ikut main. Nah di situ butuh leadership gubernur yang berani buka transparan. Lalu ada sistem meritokrasi. Jabatan itu tidak bisa karena suka tidak suka, dekat tidak dekat. Tapi siapa yang paling banyak mau melayani warga Jakarta, dialah yang paling pantas menduduki posisi tertinggi. Kalau Anda mau jadi wali kota, mau jadi camat, mau jadi sekda, Anda harus membuktikan Anda bekerja paling banyak membantu warga Jakarta. Nah itu sistem meritokrasi. Tentu kita juga ingin berbasis kinerja. Penghasilan ASN di Jakarta itu harus bisa setara atau lebih tinggi daripada posisi yang sama kalau dia bekerja di swasta. Itu yang dikatakan oleh pemerintah Singapura. Kalau pemerintah tidak membayar penghasilan tinggi kepada pegawai pemerintah, bagaimana dia bisa dapatkan pegawai yang baik? Pasti semua kan ke swasta. Tetapi punya pegawai yang dibayar tinggi pun, kalau tidak transparan, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan. Nah, intinya pemimpin itu harus transparan menurut Pak Ahok. Jadi kalau ada keuangan atau korupsi itu bakal terbongkar semua. Lebih korup. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya pasti tidak berani, tidak lurus. Transparansi. Semua anggaran di Jakarta harus dibuka. Sampai lembar ketiga, waktu itu saya lakukan. Seluruh warga Jakarta tahu pajak yang dia bayar, bayangin ya. Kalau kita pikir jadi warga Jakarta ya. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Saya dulu dituduh tuh tukang naikin pajak katanya. Sebetulnya terjadi. Nah, memang soal pajak ini kemarin atau sekarang memang rame. Banyak berita-berita mengenai tentang pajak yang viral. Sebagai contoh, ada orang yang menang di luar negeri, pialanya aja dipajakin. Itu kan hal-hal yang sangat membagongkan. Seperti ada yang beri barang di luar negeri tetapi harga pajak sama harganya itu mahalan pajaknya. Jadi kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Ya nggak bisa. Makanya dulu saya sampaikan, PBB harus nol sebetulnya. Kalau saya mulai, yang 1 miliar dulu, nol, naik lagi. Nah kenapa saya bertahap? Karena pelabuhan di pulau OPQ, ada 17 pulau kalau nggak salah reklamasi. Saya pengen pulau OPQ, itu udah kerjasama dengan Rotterdam. Kita udah bahas berapa kali dengan Rotterdam di Belanda. Saya ingin Tanjung Priok itu pindah ke tempat lebih dalam di OPQ. Sehingga Pemda DKI punya pelabuhan seperti di Rotterdam. Saya diajari itu dari wali kota Abdul Muthalib.
Bayangin kalau Jakarta punya pelabuhan sedalam itu, punya OPQ, punya 80% saham, orang masuk, punya penghasilan seperti itu begitu besar, seluruh rumah hunian di Jakarta tidak perlu bayar PBB. Loh, kenapa saya naikkan dulu? Saya dianggap temuan. Ketika undang-undang pemungutan pajak bumi bangunan diserahkan kepada Pemda DKI, saat itu sudah selisih bisa sampai 5 kali berapa lipat, 2 kali 3 kali lipat dari harga yang sesungguhnya. Nah, ini bisa jadi temuan, merugikan negara atau memperkaya orang lain. Nah, saya kebetulan waktu itu adalah gubernur. Dari Kementerian Keuangan menyerahkan kepada Pemda untuk memutuskan. Nah, kalau saya tidak memutuskan itu, saya bisa dianggap pelanggaran. Nah, sekali itulah yang harus kita lakukan. Bagi saya, pemimpin yang baik itu selalu memikirkan setiap anggaran. Bisa dilihat oleh warganya, karena itu pajak warga. Itu adalah hak warga Jakarta untuk melihat uang saya dipakai kemana. Saya tidak takut menggaji lurah, camat, wali kota, ASN dengan gaji yang besar. Asal semua keperluan warga Jakarta dibantu dengan cepat. Orang yang sakit, orang dari hamil, sampai besar, sampai sekolah, sampai bekerja, sampai meninggal, harus kita urus. Tidak. Ya, kalau para pejabat minta gajinya naik, atau memang benar kata Pak Ahok, kalau ASN itu harus gajinya naik, tetapi harus sesuai kinerjanya juga bagus. Tidak boleh mau ngubur aja ada pungli, tidak boleh mau lahir bikin sertifikat harus ada pungli. Nah, ini semua belum bisa ada kalau warga ada kesempatan melapor. Nah, saya mendorong siapapun jadi gubernur Jakarta harus menyerahkan nomor HP resminya pribadi. Enervon Aktif, level up energy untuk kejar passionmu. Harus bisa menerima warga datang untuk melakukan pengaduan. Karena Anda adalah orang tua, Anda adalah pemimpin yang bertugas membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Anda adalah pemimpin yang bertugas mengadministrasi keadilan sosial supaya perutnya kenyang, rakyat warga Jakarta, pikiran mereka bisa tenang dan dompetnya bisa penuh. Nah, itulah yang saya harapkan dari seorang gubernur Jakarta ke depan. Harus berani, transparan semua anggaran. Terima kasih. Nah, semoga gubernur ke depan yang sesuai dicita-citakan oleh Pak Ahok. Pak, apakah bisa pembangunan infrastruktur MRT dan LRT berjalan? Dari mana sumber anggarannya? Ya, secara prinsip, waktu kita membangun MRT, saya masih ingat Pak Wapres, Pak Budiono waktu itu ya. Saya mewakili waktu itu sebagai Wagub, ditanya dalam rapat memutuskan investasi untuk MRT. Karena Pemda Jakarta disuruh nanggung gitu ya. Saya masih ingat pertanyaan Pak Budiono Wapres. Saudara Wagub punya wewenang atau tidak datang ke sini rapat untuk memutuskan? Saya bilang saya berwenang. Pak Gubernur telah memberikan wewenang kepada saya untuk memutuskan apapun dalam rapat ini. Kalau dia tanya, kalau di perluasan nanti siapa yang mau tanggung? Saya bilang Jakarta saja yang tanggung APBD. Kok bisa? Selama kita lakukan penghematan, selama hitungannya tepat, kita mampu kok. Waktu itu MRT diperkirakan akan tidak laku segala macam gitu ya. Saya membuat keputusan harus dikerjakan. Nah, sekarang kita bersyukur dan lanjutkan sampai ke utara. Nah, sebetulnya yang lebih penting lagi timur barat sebetulnya. Tapi berapa luasnya sudah susah ditemukan. Apa yang sekarang sudah ada kereta api cepat, ada LRT. Intinya memang harus membangun berbasis rel kereta. Nah, disitulah saya mendorong ada kompensasi koefisien luas bangunan seperti bangun Semanggi. Jadi siapapun boleh meninggikan gedungnya, tapi dia harus mengkontribusi menjadi pembangunan LRT. Jadi jaringan LRT MRT itu supaya bisa dibangun dengan memanfaatkan sistem dengan properti.
Nah, istilahnya TOD ya. Nah, itu yang akan dilakukan, termasuk bawah tanah. Jakarta masih sisakan banyak sekali wilayah, ruang udara dan ruang bawah tanah. Kalau banjir pompa semua kita atasin, semua bawah tanah Jakarta atau toko bisa kita manfaatkan. Nah, sehingga kereta-kereta ini semua bisa kita kerjakan. Biaya dari swasta, dari APBD, dari APBN bisa kita lakukan. Kita mengut pajak terlalu banyak kok, pajak yang kita pungut dari warga Jakarta, harusnya kita kembalikan untuk warga Jakarta. Apakah bisa kereta lanjutan bus dari Halim ke Bandara Cengkareng? Saya tidak tahu hitungannya, karena itu bentuknya PT ya. Nah, tapi kalau melihat jaringan kereta api yang kita yang sudah ada, termasuk di Duku Atas, nah kita bisa bayangkan kalau semua yang sampai di Halim, Kampung Rambutan, semua kalau kita bisa tarik sampai ke Duku Atas semua, Duku Atas sampai ke Tanah Abang, ke Bandara Cengkareng tinggal nyambung. Jadi sebenarnya jaringan kereta api yang sudah ada kita, kecepatan 80 km per jam, lampu udah cepat di dalam kota gitu loh. Saya kira tidak perlu lagi bangun yang menghabiskan uang begitu banyak ya. Intinya gini lah, kita ingin menggunakan setiap sen yang ada. Kita punya tujuan jelas, mengurai kemacetan lalu lintas. Kita harus pilih yang paling murah, yang paling efisien, yang paling efektif. Tidak ada yang salah, tapi semua harus ada kajian. Kita harus mengkaji, kita duduk bersama, kita hitung. Jadi kita cari yang paling efektif dan paling efisien. Itu yang harus kita lakukan. Dan Jakarta sudah punya kajian begitu banyak. Kereta api, jaringan juga sudah begitu banyak. Tinggal kita bereskan. Misalnya contoh ya, banyak masih di Mangga 2, di kota, jaringan kereta api itu kenapa jadi pelan? Wah, itu masih ada pasar. Masih ada orang, rumah. Nah, itu harus kita sediakan rumah apartemen tadi. Ini dijadikan taman, dikasih pembatas, tapi yang dagang-dagang itu diutamakan dikasih dagang. Kalau ada taman, ada tempat wisata, ada tempat hunian begitu besar, disediakan tempat jualan yang baik, pasti dia laku. Kita jangan pindahin orang membuat dia tidak laku, itu kita tidak mau. Kenapa Persija tidak bisa mempunyai stadion sendiri di Jakarta? Nah, ini kita bicara jujur ya. Dulu saya tidak tahu bahwa Persija itu DKI tidak ada sahamnya. Nah, waktu saya melihat Pak Fauji Bowo membuat di daerah BW ya, Taman BW ya, yang sekarang ada Stadion JIS itu Stadion JIS itu udah dirancang dari zaman Pak Fauji Bowo. Kami waktu itu sudah mau membangun, ternyata ada persengketaan lahan tersebut. Ada persoalan, ada gugatan-gugatan. Dulu saya mau bangun itu menjadi tugas PT Ancol, karena PT Ancol diberikan tanah reklamasi, sehingga kontribusi dari tanah reklamasi yang 15% dari NJOP tanah yang reklamasi yang mereka jual, itu salah satu membangun stadion. Bentuknya kan kayak kopia gitu loh. Udah ada desain dari zaman itu. Itu saya mau jadikan markasnya Persija. Jadi nanti ada souvenir, ada jualan apa segala macam markas Persija. Lalu saya panggil, kalau begitu Persija punya saham, Pemda DKI punya dong. Kalau dihitung kita bangun satu stadion gitu mahal menjadi milik Persija, semua pemegang saham Persija terdilusi dong. Kalau Anda nggak mau nyetor modal. Saya pengen Pemda DKI yang punya Persija, tapi yang pegang Persija ini nggak mau lepas gitu loh. Saya panggil, Anda nggak apa-apa, Pemda DKI yang punya, Anda jadi sebuah tim manajemen. Kita bisa kasih Anda 20 atau 30% pembagian keuntungan ya. Atau kita kasih Anda lah 10% saham sebagai honoraris menghargai Anda, jasa Anda selama ini. Sehingga nanti Persija betul-betul kaya sekali. DKI menghibahkan ke Persija yang BUMD sebuah stadion. Nah, sayangnya waktu itu saya nggak bisa bangun karena ada sengketa tanah yang belum selesai, dan kasus proreklamasi juga digugat, sehingga Nah, sudah kebukti bahwa stadion itu dimulai dari sejak
Gubernur Fauzi Wibowo yang sekarang diklaim oleh Pak Anies. Narik uang dari reklamasi membangun itu. Bagi saya itu begitu aja lah. Uang untuk rakyat, untuk kenyangin perut rakyat, untuk bikin rakyat tenang kepala otaknya, pikirannya, dompetnya penuh. Jangan menghabiskan uang APBD untuk bangun-bangun gituan. Itu biar yang bangun gituan itu pakai uang kompensasi dagang. Jakarta ini harus kita manage seperti corporate, seperti perusahaan. Jadi Pemda DKI harus jalankan seperti perusahaan, tapi yang baik hati kepada pemegang sahamnya. Siapa pemegang saham perusahaan Jakarta? Ya seluruh warga Jakarta. Sehingga mereka berhak tahu setiap sen yang dikeluarkan. Soal gaji jadi besar tidak masalah. Orang juga kita bangga kok kalau anak kita kerja di perusahaan asing digaji mahal, tapi anakmu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perusahaan. Jadi jangan mau dihasut-hasut, wah gajinya keenakan, tapi kok hartanya melimpah, kok kamu nggak ribut, saya bilang. Ya harusnya orang digaji besar nggak apa-apa, selama dia bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah perusahaan itu ya namanya Jakarta. Nah sayang bagi saya, Persija harusnya punya kesempatan memiliki satu stadion begitu besar. Asal sahamnya adalah milik. Bayangin nanti dikasih 10% juga penghargaan juga kaya raya kok. Punya gedung kok. Nah itu perlu kita deal. Bila pula cuma manajemen. Secara hukum kok nggak bisa. Kalau Persija tiba-tiba diambil alih, dikasih gedung gitu besar, saya mau tanya nilai Persija berapa miliar sekarang? Pakai appraiser saja menilai. Kan sudah klub bola semua sudah ada nilainya. Dia appraiser saja. Pemda DKI sebagai pemegang saham baru memasukkan sebuah stadion begitu besar, dihitung. Anda pemegang saham lama, sisa berapa sekarang? Nah itu yang saya mau lakukan waktu itu. Apakah Nah, semoga kedepannya pemimpin Jakarta sesuai apa yang dicita-citakan oleh Pak Ahok.